Bagaimana ini? Wa iyyaka nasta'in. Ya, wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka. Iyyaka itu asli kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asli strukturnya sebetulnya begini, teman-teman. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Aslinya begitu. Kalau teman-teman belajar bahasa Arabnya agak tinggi sedikit, loh, iyakanya ini menjadi maf'ul, objek penderita. Kalau objek penderita dalam bahasa Arab, dalam gramatikal Arab itu ditarik di depan sebelum verbnya, sebelum kata kerjanya, sebelum fiilnya, maka harus menghasilkan kata hanya. Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ditarik objeknya di depan sebelum kata kerjanya, sebelum fiilnya, sebelum verbnya akan menghasilkan kata hanya. Maka iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, menyembah, mengabdi, ibadah. Dilanjutkan wa iyyaka nasta'in. Gimana? Berarti terjemahnya gimana? Hanya Dan, kepada Allah. dan gimana? Memohon Dan pertolongan. hanya kepadamu. Dan hanya, harus ada hanyanya. Kalau nggak ada hanya berarti nggak ada hanyanya, nggak paham bahasa Arab berarti. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'inu, kami apa? Mohon pertolongan. Kami minta pertolongan. Benar tak? Minta pertolongannya pada Allah ini. Benar tak ini? Ya, nggak apa-apa Ustadz, belum paham. Ya nggak apa-apa, itu proses. Makanya belajar gini kan sama-sama biar diberi kefahaman oleh Allah. Begini teman-teman, maksudnya wa iyyaka nasta'in. Teman-teman begini, saya ingatkan. Siapapun orangnya tidak akan mungkin bisa mengamalkan wa iyyaka nasta'in sebelum mengamalkan iyyaka na'budu. Tolong dicatat itu. Saya ulangi lagi. Siapapun orangnya, muslim manapun, siapapun, mukmin manapun, siapapun, nggak akan bisa maksimal mengamalkan wa iyyaka nasta'in sebelum dia mengamalkan iyyaka na'budu. Bukan faham iyyaka na'budu, saya nggak ngomong faham. Bukan ngomong iyyaka na'budu, saya nggak ngomong begitu. Mengamalkan, laku, implementasi, amaliyah, action. Oh gitu Ustaz. Iya dong. Karena wa iyyaka nasta'in itu sejatinya buah dari iyyaka na'budu. Buah rasa setelah orang laku iyyaka na'budu. Buah kesadaran setelah orang laku iyyaka na'budu. Ini mohon maaf, ini ngomong canda saja. Umumnya orang kita memahami iyyaka nasta'in itu minta dalam pengertian doa doang. Doa habis sholat sunnah, doa, pokoknya doa lah. Mintanya hanya kepada Allah. Hanya diartikan begitu. Ya ini nggak salah, ini proses. Monggo kalau punya pandangan begitu, nggak ada masalah. Paham? Tapi apakah sejatinya yang dimaksud ayat ini hanya seperti itu? Ntar dulu. Kalau soal berdoa minta hanya harus pada Allah, clear lah. Semenjak masa SD udah clear semua itu. Masa minta pada mak lampir, nggak mungkin juga lah ya. Ya minta pada siapa? Tapi ada juga yang minta pada setan, jin, iblis, ilmu hitam ada. Ya, ada. Itu jelas salah, 100%, nggak usah didiskusikan, itu udah jelas salah. Oke, ya. Atau minta pada selain Allah apapun dalam konteks doa. Nah, oke, saya nggak akan bahas ini. Yang akan saya bahas adalah justru yang real. Begini teman-teman. Kalau para ahli ma'rifat setelah dia laku iyyaka na'budu teman-teman.
Hatinya didudukkan oleh Allah pada wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang saya tanya, biar saya nggak banyak ngomong. Kalau ada anak minta ke orang tua, itu namanya nasta'in apa bukan itu? Ayo, ada anak minta ke orang tua. Ya, minta apa saja. Ya, bisa minta apa saja. Itu namanya nasta'in apa tidak itu? Gantung anaknya. Atau sebaliknya, orang tua minta pertolongan pada anak berupa apapun. Nasta'in apa bukan itu? Bisa nasta'in, bisa. Hanya hatinya aja, Ustaz. Iya, ini yang saya maksud. Teman-teman, bagi ahli ma'rifah, bukan hanya sekedar wa iyyaka nasta'in itu hanya mintanya ke Allah dalam pengertian waktu berdoa. Kalau itu clear lah ya, clear. Dah, nggak usah didiskusikan. Ya berdoa pasti kepada Allah lah, kepada selain Allah musyrik. Dah, sepakat itu. Saya nggak begitu tertarik diskusi itu kalau saya. Ini clear lah, udahlah, selesai itu udah. Tapi ahli makrifah bukan itu. Bukan hanya itu yang dimaksud dalam implementasi wa iyyaka nasta'in ini. Enggak begitu. Enggak hanya itu maksud saya. Ahli makrifat didudukkan hatinya oleh Allah dengan kefahaman lewat rasa dan kesadaran hati dan pikirannya juga ikut. Begitu dia minta tolong pada siapapun. Minta tolong apapun. Entah minjem duit. Entah minta tolong apapun bentuknya sesuai yang dia perlukan dalam kepentingan hidupnya. Hatinya duduk melihat hidupnya. Bukan orangnya. Saya umpamanya diuji oleh Allah. Kesulitan. Mau makan susah. Umpama ini. Anak sakit. Tabungan nggak ada. Di ATM hanya 200.000. Iya, dipencet-pencet berkali-kali 200.000 belum. Iya, oke ya. Terus kata Allah ngomong di hati. Coba temuin itu si A. Minjam ke sana. Sejatinya lintasan pikiran di hatimu, lintasan rasa di hatimu, dan juga pikiran di pikiranmu tadi, itu didetikkan oleh Allah, didetakkan oleh Allah. Temuin dia. Bisa beribu sebab akibat caranya. Hatimu melihat, ini Allah. Dan dirimu menjalankan detakan hatimu tadi, dengan ribuan sebab akibat yang dikehendaki Allah, hatimu tetap duduk. Ini hakikatnya yang nolong Allah. Maksudnya dirimu yang kesulitan uang tadi, hatimu duduk, aku minta pertolongan pada Allah. Yang nolong umpamanya Ahmad. Ahmad, aku begini keadaan keluargaku, bla 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 bla. Mohon dibantu. Mulutmu ngomong Ahmad, hatimu ngelihat zat hidup yang meliputi Ahmad. Mengerti maksud saya? Ini makna iyyaka nasta'in. Zahir mulut dan zahir apa namanya anggota badanmu normal menjalankan fungsi sosial, fungsi syariat, tapi hatimu melihat zat hidup Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi Ahmad yang kamu pinjemin itu. Ahmad, keluargaku begini. Aku minjem duit untuk ini. Hatimu tidak melihat Ahmadnya, tapi melihat Allah yang meliputi, yang mengendalikan, yang memanage hatinya Ahmad, yang memberi duit kekayaan pada Ahmad itu.
Hatimu ketemu Allah. Hatimu minta tolong pada Allah. Walaupun zahir mulutmu, matamu secara sosial syariat normal. Faham apa tidak ini? Faham apa tidak? Faham? Paham. Faham? Itu Paham. makna iyyaka nasta'in. Iya. Sering-sering ngutang Ustadz biar ketemu Allah, monggo. Ya ini canda, ini canda. Bukan hanya ngutang doang. Jadi sejatinya ini permainan Allah semua. Nanti begitu teman-teman paham, tertawa sendiri. Ya Allah, ini permainanmu ya Allah. Ya. Semua permainannya Allah. Ahmad yang ngutangin. Karena Ahmad sudah makrifat. Dia ngerti. Ini yang datang adalah Allah. Zat hidup sedang uji aku. Zat hidup yang meliputi orang yang datang kepadaku sedang menguji aku. Nah, bisa dimengerti? Karena ahli ma'rifat ngerti. Oh, alhamdulillah ketepatan saya ada. Dipinjamin sesuai kebutuhannya. Tapi si Ahmad duduk tidak pernah merasa menolong si yang minta pertolongan tadi. Karena dirinya melihat zat hidup yang liputin dirinya. Berarti kedua-duanya ahli ma'rifat. Bisa dimengerti? Ini makna iyyaka wa iyyaka nasta'in. No, minta tolong ngerasa ngelihat Allahnya. Yang nolong pun juga nggak ngerasa nolong karena hakikatnya penolong nasir wa ilaihin nasir. Yang nolong ya hanya Allah. Toh hakikatnya ya duitnya Allah juga kok. Nikmatnya Allah juga kok. Toh hakikatnya yang menggerakkan hatiku sehingga bisa melakukan kebaikan ini ya Allah juga kok. Ahmad duduk pada Allahnya, dirinya enggak dilihat sebagai orang yang berjasa baik pada si yang minta tolong tadi. Ini berarti kedua-duanya ahli ma'rifat. Bisa dimengerti ini teman-teman? Bisa dimengerti ini? Insya Allah. Ya. Faham? Wa iyyaka nasta'in. Faham? Faham? Wa iyyaka nasta'in. Faham? Paham. Wa iyyaka nasta'in waktu dua lagi dong. Mau udahlah itu clear, nggak usah didiskusikan. Anak SD faham semua itu udah. Oke. Praktikum wa iyyaka nasta'in itu yang harus kita dudukkan hati kita. Kalau bisa begitu berarti calon surga semua ini. Ya Allah. Calon penghuni surga semua. Bisa dimengerti teman-teman. Kalau yang belum ma'rifah enggak. Oh ini saya, ini. Ya begitulah. Baru levelnya seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman. Faham? Wa iyyaka nasta'in. Faham ya? Iya, oke. Dalam semua hal, samplingnya cukup satu saja, jangan banyak-banyak. Dalam semua hal. Bisa dimengerti? Dalam semua hal. Kita nggak begitu serius kerjanya, biasa-biasa aja. Tahu-tahu kok rizki dari sana sini tak terduga. Ada orang yang nolong, ada saja. Itu bukan orang, teman-teman. Itu bukan orang. Yang nolong ya Tuhanmu, ya Allahmu, zat hidup. Yang memerintahkan lewat hatinya orang yang nolong dirimu, tolong dia.
Cuman dirimu nggak faham-faham. Karena dirimu ngelihat makhluknya, bukan ngelihat Allahnya. Karena diri masih kotor, nggak mampu melihat zat hidupnya, tapi ngelihat makhluknya. Dikira yang nolong orang gitu tah. Yang nolong Allah, teman-teman. Yang bisa nolong hanya Allah. Ya. Yang bikin ruwet ya Allah juga. Yang bikin ringan ya Allah juga. Yang bikin bundel-bundel ruwet ya Allah juga. Yang lepasin bundel dari bundel ruwet ke jadi terurai ya Allah juga. Allah pengen ngerti hatimu kayak apa. Ngelihat Allahnya, merasa diuji oleh Allah. Atau dirimu merasa berdiri sendiri dengan dirimu terlepas dari Allah. Allah pengen ngelihat hatimu kayak apa. Kalau dirimu hanya melihat dirimu dengan keruwetan-keruwetannya dan tanpa menyadari itu perbuatan Allah yang sedang menguji dirimu dan dirimu tidak ridho dengan keruwetan-keruwetan itu. Ya. Ilal liqa. Dirimu berarti calon penghuni neraka. Kata Allah. Aku sedang mengenalkan diriku kepadamu tapi kamu nggak paham-paham, kata Allah. Aku sedang mendidikmu biar kamu ngerti aku, tapi kamu nggak paham-paham. Selalu berhenti di dirimu sendiri, egomu sendiri. Hidupku ruwet, hidupku sulit, hidupku ini. Tapi bersamaan lakumu itu nggak duduk kalau ini Allah. Ini ujiannya hidup, zat hidup, al-hayyu, al-qayyum yang liputin diriku. Adanya hanya ngeluh doang. Ngeluhnya yang gede, protesnya yang gede, gondoknya yang gede, jengkelnya yang gede. Tapi hati tidak pernah duduk, ini Engkau ya Allah. Begitulah teman-teman. Kalau kita nggak melihat Allah sebagai maha penolong dalam hidup ini, dalam semua hal apapun bentuknya, pertanyaan saya, kapan Allah nolong diri kita, teman-teman? Kapan Allah menjadi maha nasir, maha penolong, kapan? Ayo, biar kelihatan Allahnya semua ini. Loh, berarti semua Allah, Ustaz. Kan sudah dibilang semuanya Allah di situ. Ruwetnya hidup kita. Banyaknya musibah pada hidup kita. Lancarnya hidup kita. Di situ semua Allah, teman-teman. Di situ semua Allah. Yang nolong nanti ya Allah juga. Yang bikin nggak nolong siapa? Ya Allah juga. Yang nggak nolong ya Allah berarti sedang mengenalkan dirinya pada dirimu bahwa di sana ada kekuatan yang nggak bisa diutik-utik oleh apapun dan siapapun. Cuman dirimu selalu baru sampai dirimu, belum sampai Allahnya. Jadi sebetulnya peristiwa hidup sejatinya pembelajaran Allah. Pendidikan Allah, pengenalan Allah, ujian Allah, juga pertolongan Allah, sisi yang lain. Cuman diri yang dablek, nggak paham-paham. Kalau itu semua sejatinya Allah. Nah, kata Allah, ente kok nggak paham-paham saya terus. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti teman-teman? Susah Ustaz, ini sangat susah sekali ini. Duduk di wa iyyaka nasta'in ini susah teman. Siapapun akan belum mampu wa iyyaka nasta'in kalau iyyaka na'budunya belum benar.
Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Ada orang datang ke rumah, bawa makanan banyak, atau dikit, atau sedang. Karena dirimu sudah pelaku iya karena butuh. Ya Allah, Engkau sedang memberi rezeki pada hamba ya Allah. Suwun ya Allah, syukran ya Allah, thank you ya Allah. Hatimu melihat Allahnya. Orang yang datang pada dirimu, orangnya, dimensi makhluknya, nuwun, suwun, makasih. Dimensi mulutmu bilang begitu, teman-teman. Tapi mulut hatimu, mata hatimu, telinga hatimu melihat zat hidup yang liputin orang yang datang ke rumahmu dan memberi sesuatu pada dirimu. Itulah dia Tuhanmu. Yang liputin orang yang memberi padamu. Maka sejatinya siapa pemberinya? Allah. Siapa yang nolong? Allah. Cuman diri dikelabui setan, tidak melihat Allahnya, zat hidupnya, lebih melihat pada makhluknya. Berat, teman-teman. Mengamalkan wa iyyaka nasta'in ini berat sekali. Karena ini sudah buah kemakrifatan. Belum makrifat? Susah. Baru dapat dolar dikit itu udah lupa Allah apaan. Ya toh? Paham toh teman-teman? Iya, hatimu itu lebih melihat pada makhluknya dan Allahnya tidak ada di hatimu. Ini makna wa iyyaka nasta'in. Iya. Ada orang yang diuji oleh Allah. Tahu-tahu ada yang telepon umpamanya. Ini Pak, ada uang sekian M untuk umpamanya nambah pergerakan dakwahnya di yayasan ABCD. Wah, karena orangnya belum makrifat. Oh, Masya Allah Pak, ini bantu pesantrenku, bantu yayasanku, bantu. Ya Allah, yang dilihat paknya ini, buknya ini, mbaknya ini, masnya ini, dirimu pun bahkan juga nyanjung dirimu. Wah, ini gara-gara duhaku ini. Gara-gara tahajudku. Masya Allah. Dirimu masih setan sekali. Allah nggak ada di hatimu sama sekali. Allah yang mana yang kamu maksud? Tuhan yang mana? Dirimu sedang diuji oleh Allah, teman. Dirimu tidak sanggup melihat Allahnya yang sudah membantu yayasanmu, lembagamu. Miliaran. Dilihat orangnya, Allahnya nggak pernah ada di hatimu. Berarti dirimu belum duduk di wa iyyaka nasta'in. Dirimu belum duduk di wa iyyaka nasta'in. Karena hatimu belum paham, belum mengerti kalau yang nolong itu sejatinya Allah. Bahkan dirimu tambah gede kepala. Ini gara-gara duha saya ini. Ngomong kanan kiri, udahlah dang banyak duha biar kayak saya ini. Masya Allah, dirimu ditipu iblis habis-habisan. Masya Allah. Orang kalau belum kenal Allah itu beginilah teman-teman. Coba bedakan dengan orang yang sudah kenal Allah. Nih Pak, nih Mas. Uang sekian ratus miliar dan seterusnya. Dia tidak. Dia santai aja. Ya Allah, ini engkau ya Allah. Siap ya Allah. Melihat Allahnya. Secara sosial, sunun. Mudah-mudahan jadi amal yang yang ikhlas. Oke. Hatimu walaupun diuji oleh Allah miliaran datang. Dan langsung bisa membangun yang megah.
tidak terlintas di hati dan pikiranmu, nggak pernah ngubung-ngubungin dengan duha, tahajud, doa, nggak sama sekali. Yang ada di hatimu tak Allah. Ini perbuatanmu ya Allah. Ini af'almu ya Allah. Hatimu sudah tidak bisa ditipu oleh nafsu-nafsu yang selalu nguntit di hatimu dan pikiranmu. Tak satu Allah. Ini af'almu ya Allah. Tetap tenang, tetap adem, tetap ayem. Enggak ngerasa hebat, enggak ngerasa pinter, enggak pernah ngubung-ngubungin dengan doanya, ibadahnya, ketauhidannya. Lah. Duduk di zero, ini engkau ya Allah. Ini berarti orang yang sudah pelaku iyyaka na'budu. Kok belum begini? Itu masih proses, teman-teman. Hatimu masih beriak, berisik. Berisik di mulut, berisik di hati. Berarti belum sampai Allah. Bisa dimengerti. Oh gitu ya Ustadz, wa iyyaka nasta'in. Yes. Berat ya. Berat. Iyyaka nasta'in ini berat sekali. Karena syaratnya harus menjadi pelaku iyyaka na'budu. Kita baru dapat bantuan dikit. Oh, Masya Allah. Nyanjung dirinya sendiri. Gara-gara doa saya pas tahajud ini. Apa hubungannya teman-teman? Udahlah dirimu duduk, tak Allah selesai. Udah nggak usah dilihat apapun. Itu yang benar. Itu makna iyyaka na'budu. Takutnya setan nyelinap, menipu hatimu, ngomong pada dirimu, melihat pada dirimu sendiri. Habis diri di hadapan Allah. Ya, ternyata kamu menjadi pengagum dirimu sendiri. Sorry, saya tidak bisa menerima. Aku sedang mengujimu, kamu tak permudah dengan kemudahan-kemudahan ini lewat doa, keinginan, permintaan pertolonganmu lewat lintasan-lintasan hatimu, pikiranmu. Tapi begitu saya beri, sebetulnya kamu nggak minta, sebetulnya kamu nggak berdoa, itu tetap saya beri. Emang saya pengen nguji kamu, kata Allah. Tapi ternyata kamu belum berhasil saya uji. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Ayo berhenti menghubungkan nikmat Allah yang bersifat kebaikan berarti disyukuri, dan nikmat Allah, balaknya Allah yang bersifat tidak enak yang harus diterima dengan ridho. Tolong dihentikan ngubung-ngubungin dengan ibadah-ibadah kita. Ibadah kita itu ibadah rahmatnya Allah. Jangan dihubungkan dengan kita. Nanti nafsu bekerja di situ, gedein kepalanya sendiri, habis diri kita. Kata nafsu, ternyata ente belum tauhid beneran ente. Masih mudah saya tipu ternyata. Awas, hati-hati di situ. Trik-trik nafsu sangat brilian sekali teman-teman di situ. Kalau hati belum tak Allah, dah nggak mau tengok-tengok, tak Allah. Ini engkau ya Allah. Ini af'almu ya Allah. Dan dirimu tidak melihat dirimu sendiri. Berarti itu sudah benar. Faham? Yang ada sejatinya hanya permainannya Allah doang. Dan yang dimainkan sudah ketemu. Tek, ya udah. Mau mutar-mutar sebab akibat kayak apapun. Ya barangnya ya satu itu aja. Ya Allah juga. Gitu lah teman-teman. Wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Masya Allah. Ya, tidak. Oke. Ada orang tua sakit parah. Tentunya anaknya kan ya bagaimanalah. Normal lah ya. Usaha sana sini, sana sini. Sana sini, sana. Enggak sembuh. Kemudian
berobat ke orang tertentu dan sembuh anak-anaknya. Oh, masa itu Pak ini, Bu ini, Mbak ini, Mas ini profesional sekali. Saya cocok itu ini. Cocok obatnya, cocok semuanya cocok. Hati duduk pada makhluknya. Yang begitu wa iyyaka nasta'in tah. Orang tuanya disembuhkan, Pak dokter, Bu dokter, Mas dokter, Mbak dokter, hati semua anaknya duduk di dokternya dan Allahnya tidak kelihatan sebagai maha penolong yang menguji sakit dan kemudian dia juga yang menyembuhkan. Di hatinya tidak kelihatan. Begitu wa iyyaka nasta'in. Tidak, teman-teman. Itu belum wa iyyaka nasta'in. Itu duduk di kemusyrikan. Itu masih duduk di kemusyrikan. Menyandarkan yang menolong, yang menyembuhkan adalah makhluk. Dan Allahmu tidak kelihatan perannya di hatimu. Itu masih musyrik. Bedakan dengan ahli ma'rifah. Begitu sembuh. Jangankan begitu sembuh. Baru berangkat ke dokter saja hati sudah ngomong. Ya Allah, ini af'almu ya Allah. Begitu ketemu dokternya atau dan seterusnya, tabibnya dan seterusnya, hatinya yang lihat ini perbuatanmu ya Allah. Dimensi zahirmu bekerja zahir, dimensi hatimu melihat zat hidup yang ngeliputin dokternya, tabibnya, alternatifnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti makna wa iyyaka nasta'in. Dirimu sudah diberi pintar oleh Allah. Sudah nggak terombang-ambing oleh bujuk rayu nafsu yang meliputi hati dan pikiranmu. Tauhidmu sudah tidak bisa digoyah oleh setan yang ada dalam dirimu. Hatimu dan pikiranmu. Sudah lurus tek Allah. Semua yang kelihatan Allah. Itu makna wa iyyaka nasta'in. Gitu teman-teman. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti insya Allah? Insya Allah. Iya, Masya Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Faham itu baru nilai 3. 3. Faham itu baru nilai 3. Ya. Yang 7 ada di amali. Amalia, action, laku. Faham doang udah sombong. Baru paham udah sombong. Ya apa ini? Ya Allah. Paham ya? Bisa dimengerti teman-teman? Ya Allah. Ya. Ada orang yang mungkin kaya, saking kayanya. Tidak sedikit orang kaya ngeluarin zakat, puluhan orang diundang fakir miskin, ratusan bahkan ribuan. Hanya mungkin untuk dapat 50.000, 100.000, 150. Coba lihat di hatinya. Apa yang ada di hatinya? Ada lintasan. Ada lintasan. Biar gue. Selesai sudah. Ilal liqa. Kata Allah. Hatimu busuk sekali. Hatimu busuk sekali. Oke. Jadi yang dilihat itu lintasan-lintasan hatimu itu loh oleh Allah, teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Oke, bisa dimengerti? Ya, biar kelihatan orang. Masukin koran, TV. Nih, pengusaha Gatot mengeluarkan zakat. Iya, menolong kampungnya sekampung, ditolong semua. Terus hatinya biar. Belum tahu Gatot ya. Ya Allah, teman-teman, Masya Allah. Itu namanya setan sedang bersedekah. Paham nggak? Setan sedang bersedekah. Nah, coba bedakan dengan ahli ma'rifah. Walaupun dia ngasih duit orang sekampung, 2 kampung. Oke? Hati duduk. Ini engkau ya Allah.
bukan hamba ya Allah. Yang ngasih duit ini Engkau ya Allah. Dirinya tidak dilihat. Dan juga nggak suka yang rame-rame begitu. Fakir miskinnya dihormati, dihargai. Bikin tim, panitia, kulon nuwun per rumah. Yang sopan hargai mereka. Jangan uang 50.000 aja dipanggil, digede-gedein. Masya Allah. Karena di lintasan hatinya kan ada wah-wahnya tadi lah. Kata Allah, busuk hatimu. Sorry. Kata Allah, sorry coy. Ya. Sorry coy. Tapi orang kampung, wah itu Pak Gatot, Masya Allah. Orangnya dermawan di mata Allah. Pret. Paham pret ya? Ya. Itu yang sodakoh setan. Paham apa enggak? Ya. Iya, mengerti ini tuh. Hati-hati loh teman-teman, hati-hati loh memahami wa iyyaka nasta'in ini ya Allah. Ya, ya ada orang kaya yang fakir-fakir, nggak usah dikumpulin lah, hargai mereka. Sudah fakir dibikin susah lagi ya toh. Iya, bikin tim ya, monggo ini ada rizki dari Allah, sampaikan rizkinya Allah pada mereka, bentuk tim, golon nuwun, monggo saya atas nama ini, bifadlillah ini Allah. Dan hatimu tidak pernah merasa menjadi pelaku, memberi orang, menolong orang. Faham? Karena dirimu duduk, ini yang nolong Allah. Yang minta tolong mereka, orang-orang itu, ya sejatinya mereka, cuma nggak tahu mereka minta tolongnya pada siapa. Itu kan urusan tauhidnya masing-masing. Bisa dimengerti teman-teman? Jadi kata menolong dan ditolong dua hal yang saling berhubungan. Hakikatnya sebetulnya yang menolong ya Allah, yang ditolong siapa sejatinya? Yang ditolong sejatinya dimensi kemakhlukan. Dimensi kemakhlukan. Kalau Allah nggak perlu dong. Allah nggak perlu ditolong. Yang nolong, pokoknya yang berbuat baik semuanya Allah. Yang dibaikin, dimensi kemakhlukannya. Bisa dimengerti? Iya. Nah, paham ini? Wa iyyaka nasta'in. Panjang juga ya wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak begini teman-teman nanti nggak paham. Ya, nggak paham. Dengan sampling-sampling begini, oh ya Allah. Gitulah teman-teman. Ya begitu ya ternyata prakteknya wa iyyaka nasta'in itu. Ya. Bisa dimengerti? Insya Allah paham insya Allah. Insya Allah. Kira-kira berat nggak ini? Iya, berat nggak berat urusannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Allahumma amin. Amin ya Allah. Sebetulnya saya merenung teman-teman. Kunci surga itu hanya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuncinya hanya di sini aja sejatinya itu. Yang lain-lain itu pengembangan aja. Ya Allah. Ayo coba teman-teman nanti merenung. Kuncinya surga itu hanya di dua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu cukup wa iyyaka na'budu cukup karena wa iyyaka nasta'in otomatis ketika iyyaka na'budu jalan akan dibuka oleh Allah, wa iyyaka nasta'in itu akan dibuka oleh Allah. Sudah otomatis itu, sudah otomatis. Jadi kalau hatinya sudah benar, hatinya didudukkan oleh Allah pada zona wa iyyaka nasta'in. Ya. Oke ya. Oke, ambil napas. Waktunya kok udah ini ya. Insyaallah nggak kerasa ini. Oke, alhamdulillah. Yang penting sudah diberi paham. Ya, ini kalau teman-teman paham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, kunci surga ada di ayat ini. Kunci surga ada di ayat ini. Kunci ketemu Allah hanya di sini ini, teman-teman. Kunci ketemu Allah di iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu sudah jebol, iyyaka nasta'in dijebol oleh Allah. Paham? Dirimu sudah tidak musyrik.
lewat apapun. Tapi kalau belum dijebol wa iyyaka nasta'in lewat iyyaka na'budu, diri kita masih banyak musyriknya. Menurut pandanganmu berbuat baik, menurut pandanganmu dengan kebodohannya. Tapi kalau melihatnya dari kacamata kemakrifatan, bukan kebaikan, tapi kemusyrikan. Paham ya teman-teman? Kalau melihatnya dari kacamata kemakrifatan. Kalau melihatnya dari syariat, yang penting kamu nolong orang ini selesai. Monggo. Kalau teman-teman duduknya di situ terus ya monggo. Ya, kalau menurut saya janganlah masa duduknya di situ terus. Ya, dah. Oke, ada pertanyaan? Masih ada sisa waktu dikit ini. Alhamdulillah.